Shalom, shalom. Shalom teman-teman Minggu Ceria. Apa kabar kalian? Krista sangat rindu dengan teman-teman loh. Krista harap teman-teman yang di rumah baik-baik ya. Bersama papa, mama, dan keluarga. Hari ini kita ibadah Minggu Ceria ya. Kita siapkan hati kita dan bersikap baik kehadap Tuhan. Krista mengajak menyerukan yel-yel dengan semangat. Everybody stand up please. Minggu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yay! Harus tetap semangat ya teman-teman, karena Tuhan Yesus baik. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Sekarang kita mau berdoa bersama ya. Sikap berdoa yang baik. Titan akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa.
Yesus, terima kasih atas hari Minggu spesial ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk naik kelas. Tuhan, kami sudah mau memulai ibadah Minggu Ceria. Kami akan bersukacita kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, besok kita sudah masuk sekolah loh. Krista naik kelas 2. Teman-teman juga naik kelas yang baru kan? Semangat belajar ya teman-teman. Dan jangan takut. Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan sudah menolong kita yang lalu. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa. Yuk kita pujikan, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Mendem ajak kita sama-sama berdoa, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kami lakukan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dengan tertib mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti, memahami dan melakukannya.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pernah nggak sih kalian ngeluh, ngomel? Pernah nggak kalian ngeluh, ngomel karena corona nggak pergi-pergi? Seperti ini nih. Aduh, bosan maksimal nih. Kapan sih corona ini pergi? PPKM lagi, gak jadi sekolah deh. Aduh, kenapa sih bosan tahu di rumah terus? Setiap hari makan, nonton, tidur, makan lagi, main. Nanti sekolah di laptop lagi, tugas lagi. Aduh, mau jalan-jalan ke mall gak boleh, nanti kena corona. Aduh, kapan sih corona nih pergi? Ih, sebel sekali. Ada juga yang ngeluh seperti ini. Hanya kenapa sih mama nih masaknya ini terus? Sayur, tempe, tahu, ikan. Aduh, aku kan maunya ayam goreng KFC, kentang goreng. Aduh, Atau ngeluh juga karena hal-hal lain. Iya loh, bener enakan di rumahmu. Karena kalau aku di rumah aku tuh males banget tahu. Ada wifi sih, tapi bosan. Sebentar-sebentar mamaku teriak, Lili, bantu mami, bantu ini, bereskan ini. Gitu, lebih asik di keluarga kamu tahu, di rumah kamu. Dan ada juga loh yang ngeluh karena Aduh, kenapa sih hidungku kayak gini amat, gak kayak Krista? Kenapa sih warna kulitku pucat, rambutku kayak gini, gak kayak Krista tuh, cantik banget. Hidungnya mancung. Kalau aku hidungnya bulat-bulat begini deh, kayak tahu bulat. Aduh. Nah anak-anak, mungkin kita pernah ya mengeluh. Madam juga pernah kok mengeluh. Tapi apakah mengeluhnya setiap hari? Nah, ngomel, marah-marah setiap hari tidak baik ya, karena nanti bisa jadi kebiasaan. Hari ini Madam mau cerita tentang orang-orang yang sukanya ngeluh. Kalian ingat ketika bangsa Israel sudah dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Mereka, bangsa Israel ini, harus melewati yang namanya padang gurun. Kalian tahu apa itu padang gurun? Ya, tempat yang penuh dengan pasir dan panas sekali. Jadi mereka harus berjalan di sana. Dan mereka mulai kelaparan. Nah, kalau misalnya kamu lagi lapar, apa sih yang kalian cari dan lakukan? Ya betul, kalian akan cepat-cepat cari makanan ya. Minta sama mama untuk dibuatkan makan dan kamu akan segera makan. Nah pada waktu itu bangsa Israel ngeluh, ngambek karena tidak ada makanan. Mereka marah-marah sama pemimpinnya waktu itu, Bapak Musa yang mimpin. Dan bukan hanya marah sama Bapak Musa aja, mereka juga marah loh sama Tuhan. Ya ampun, tetot banget ya. Padahal Tuhan tuh sudah banyak tolong mereka loh. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir, itu juga karena ditolong Tuhan. Lah, tapi mereka malah marah-marah, ngambek-ngambek. Mereka bilang, aduh gimana ya, kenapa Tuhan keluarkan kita dari Mesir sampai di sini kami kelaparan. Aduh gimana nih. Nah anak-anak, kita bisa ya merasakan lapar atau haus, tapi kan gak harus ngeluh ya, gak harus ngambek, gak harus marah. Kan bisa ngomong baik-baik ya, minta tolong sama Tuhan, bukannya marah-marah, ngeluh-ngeluh dan kesel. Nah anak-anak, benar, pada waktunya Tuhan kasih mereka makanan loh. Tuhan berikan roti yang namanya mana. Tapi mereka masih aja loh ngomel, ngambek karena katanya mereka bosan makan roti melulu. Kami mau makan daging katanya. Aduh gimana ya mereka.
Tuhan sudah tolong, bebaskan mereka dari Mesir. Tuhan sudah sediakan makanan ketika mereka lapar. Nah, harusnya mereka bisa meminta baik-baik dengan hati yang percaya sama Tuhan. Nah, mereka sudah ngeluh karena ingin makan daging, kali ini ngeluh lagi. Ngeluh karena apa lagi? Banyak sekali sih ngeluhnya. Iya, kali ini mereka ngeluh ngomel karena kehausan. Mereka marah-marah. Sampai dikatakan di Alkitab, mereka bertengkar sama Musa. Mereka berkata, "Berikan air pada kami supaya kami dapat minum." Wah, mereka marah-marah sama Musa. Kamu tahu apa yang dikatakan Musa? "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku?" Anak-anak, mereka tetap saja ngeluh-ngeluh, marah-marah, ngomel-ngomel. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Mereka lupa Tuhan sudah berikan roti mana pada saat kelaparan. Mereka lupa Tuhan sudah berikan daging untuk mereka bisa makan. Nah, anak-anak saking mereka itu suka marah, suka ngeluh, banyak ngomelnya, sampai-sampai mereka meragukan Tuhan. Mereka berkata dan bertanya-tanya, "Aduh, Tuhan di mana sih? Tuhan ada sama kita nggak sih? Kok kita dibiarin haus kayak gini?" Nah, anak-anak, ketika Musa dimarahin terus-terusan oleh mereka, Musa mendengar omelan mereka, lalu Musa kemudian datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berkata, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Nah, anak-anak lihat, Musa tahu kalau ada masalah harus datang sama Tuhan. Musa tahu harus berdoa minta tolong sama Tuhan. Makanya ketika Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab Musa. Apa yang Tuhan katakan? "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Anak-anak, Musa kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa akhirnya mengajak beberapa tua-tua Israel menuju gunung batu Horeb. Kemudian Musa ambil tongkat, kemudian dengan tongkatnya ia memukul gunung batu Horeb. Dan saat itu, ketika dipukul batu itu, akhirnya keluar air yang banyak sekali. Dan bangsa Israel cepat minum sampai mereka tidak kehausan lagi. Di tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Disitulah tempat mereka sebelumnya yang berantem, marah, ngambek, ngomel, sampai mereka lupa bahwa ada Tuhan yang baik yang menolong mereka. Dan jika mereka minta dengan baik-baik, dengan penuh percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan. Nah, anak-anak lihat ya, Tuhan itu baik sekali kepada bangsa Israel. Tuhan menjaga bangsa Israel, selalu menolong bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel sedikit-sedikit ngambek, marah, ngomel, ada susah sedikit langsung ngeluh, langsung ngomel, terus-terusan, sampai-sampai lupa kalau Tuhan itu sanggup menolong dan sudah menolong. Nah, anak-anak coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu mungkin ngomel atau marah atau ngambek? Misalnya ngeluh, "Kok makan ini terus sih, makan aku maunya ini, aku maunya itu." Atau berkata, "Aduh, sebel banget sih, kapan sih sekolah, mulai bosan nih, gak bisa kemana-kemana nih, gak bisa ke mall nih." Atau kalian mengeluhkan mainan kalian. Ya, aku mau mainan kayak si itu tuh, punya si A. Aku mau mainan kayak punya si B tuh. Mainanku ini udah jelek, aku udah bosan sama mainanku. Nah, anak-anak, ingat ya, kalau ada sesuatu jangan langsung ngomel, jangan langsung ngambek, rewel. Itu tidak baik untuk dilakukan. Apalagi dilakukannya terus-menerus, berulang-ulang. Nah, itu jadinya kebiasaan yang tetap tidak baik. Kalau ingin sesuatu, bicara baik-baik, minta baik-baik sama papa atau mama. Terus kalau papa mama
tidak bisa langsung memberikan, nggak perlu ngambek, nggak perlu ngomel, karena papa, mama, orang tuamu itu lebih tahu yang terbaik buat kamu. Kapan kamu boleh memiliki sesuatu yang kamu minta itu. Jadi nggak perlu ngambek dan marah-marah. Terlebih lagi sama Tuhan. Kita harus ingat, Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Tuhan Yesus saja mau loh mati di kayu salib untuk menyelesaikan masalah kita akan dosa. Nah, apalagi masalah-masalah kita yang lain. Tuhan tahu, benar-benar tahu, dan Tuhan peduli, sayang sama kita semua. Kita bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Kalau pandemi ini belum selesai, gak perlu kita marah-marah, ngambek-ngambek. Tuhan tahu kok kapan waktunya yang terbaik. Tuhan akan pulihkan semuanya. Tuhan juga akan selalu menjaga kita, melindungi kita. Ingat ya, ada masalah apapun jangan langsung marah-marah, ngeluh, ngomel, ngambek sama Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yuk, Madam ajak kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan selalu peduli akan kami, dan kami mau tetap percaya, dan kami mau juga untuk belajar, tidak selalu ngomel, tidak selalu ngambek, tidak selalu marah, tetapi kami boleh tetap berbicara dengan baik kepada orang tua kami, dan ketika ada masalah apapun kami boleh mengingat akan Tuhan. Kami boleh berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami semuanya. Besok kami mau sekolah, biarlah Tuhan yang akan tolong kami ketika kami menjalani tugas tanggung jawab kami yang baru. Kami percaya Tuhan menolong kami percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.